Oke Teh, mungkin kita mulai saja ya Teh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sebelumnya ya Teh, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purnama Abdul Wahid Alfani dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Saat ini masih mahasiswa baru lah angkatan 2021. Dan terima kasih mungkin Teh atas waktunya gitu. Hari ini dapat apa ya? Salah satu untuk pengumpulan tugas saya gitu yang diberikan dalam rangkaian kaderisasi bela negara HMCHUPI 2021. Mungkin mungkin ada perkenalan dulu dari Teteh ya, biar nanti diupload itu pada tahu gitu. Oke, oke. Selamat malam gitu ya. Perkenalkan nama aku Alia saya Gina, biasa dipanggil Alia. Aku dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2020 kebetulan. Sekarang semester 4 gitu, dan di periode yang saat ini alhamdulillah aku diamanahi menjadi wakil ketua himpunan di himpunan mahasiswa fisika atau biasa dikenal sama teman-teman HMF itu. Mungkin itu aja perkenalan dari aku, cukup ya. Ya Teh, baik, terima kasih ya. Jadi memang nanti buat teman-teman hari ini kita akan bertanya seputar alur kaderisasi dengan Wakil Ketua Himpunan Prodi Fisika ya, Fakultas FMIPA dan Universitas Indonesia, Pendidikan Indonesia. Oke Teh, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan pertama nih, perihal kaderisasi gitu. Mungkin kita tanyakan dulu alurnya seperti apa gitu Teh, khususnya di jurusan Teh alurnya dan juga durasinya gitu Teh. Itu aja dulu alur dan durasinya itu. Oke, langsung aku jawab kali ya. Kalau alur pengkaderan di fisika sendiri itu akan melewati 3 tahap. Tahapnya biasanya itu disebut yang pertama tahap dasar, tahapan dasar itu yang pertama, kemudian yang kedua itu disebutnya tahap menengah, dan yang terakhir itu disebutnya tahap pengaplikasian itu. Dan untuk durasinya sendiri biasanya itu mulainya sih dari pas pengumuman SNMPTN, itu juga mulainya palingan di bulan Maret atau Mei gitu ya. Sampai itu berakhirnya sekitar di bulan November biasanya. Mungkin itu kalau alur dan durasi pengkaderan di fisika. Oh gitu ya Teh. Jadi mungkin ada beberapa tahap ya. Jadi kalau tidak salah ada 3 tahap ya Teh. Nah mungkin untuk selanjutnya, nah di tengah pandemi ini apakah ketika tahun 2020 dan 2021 itu full online Teh, atau hybrid gitu untuk proses pengkaderan itu sendiri? Oke, kalau untuk di tahun, kita bahas tahun 2020 dulu, mungkin berarti itu pas aku di kader ya, pas aku jadi maba. Nah, kalau aku jadi maba itu benar-benar full online. Jadi memang kegiatannya semua ada cuma pertemuan-pertemuan di Zoom, dan juga mungkin kayak ngisi-ngisi database atau gimana itu juga via Google Form. Jadi nggak ada pertemuan secara langsung gitu. Pas prosesi pelantikan atau mungkin teman-teman biasanya ada PAB atau apa yang tahap terakhirnya deh gitu. Pas mau pada lulus kaderisasinya itu pun kita secara online. Tapi di tahun 2021 yang kemarin kebetulan aku juga di periode yang kemarin staf di kaderisasi, jadi aku yang ngurus kaderisasinya. Kita itu menerapkan hybrid tapi di prosesi pelantikan aja. Tapi yang hybridnya pun nggak banyak. Kemarin tuh cuma 10 orang kalau nggak salah yang kita undang untuk hadir secara offline di satu tempat yang kita tentukan. Tapi dari kegiatan awalnya tetap online. Hybridnya cuma di prosesi pelantikan yang terakhirnya. Tapi di tahunnya sekarang kita sih merancang lebih banyak kegiatan hybridnya sih gitu. Oke Teh, jadi mungkin untuk 2020 mungkin itu full online ya Teh, tapi untuk 21 itu udah mulai hybrid ya Teh. Dan udah pernah diterapkan juga, dan untuk kedepannya mungkin lebih akan perencananya akan lebih sering hybrid ya Teh.
Oke, mungkin teh pertanyaan selanjutnya ini berkenaan masih dalam alur kaderisasi. Seperti yang kita ketahui, kaderisasi ini merupakan salah satu proses untuk mencetak orang-orang yang nantinya bisa mengaplikasikan khususnya dalam hal keorganisasian. Nah, kan kalau di PKN ada yang namanya bela negara ya teh, salah satunya seperti yang dilakukan sekarang. Nah, kalau misalkan di Prodi TT apakah ada semacam hal demikian ataukah dalam apa ya acara ataupun metode yang lain gitu, khususnya eh, kegiatannya itu gitu. Eh, Mungkin kegiatan yang kayak gimana dulu ya. Dan aku baru denger nih bela negara Oh tuh ya. kayak gimana sih kalau di PKN tuh? Ya kalau di PKN ada yang namanya bela negara teh. Jadi memang rencananya tadi kan mau offline, cuman ini jadi offline, jadi online jadinya. Nah bela negara itu kalau di kita tuh ya konsepnya itu kalau misalkan offline tuh dilatih sama tentara gitu teh. Apakah memang di fisika ada gitu? Walah, oke oke. Kalau di fisika sih kita nggak ada ya kegiatan yang emang dikhususkan lebih ke pelatihan yang seperti itu. Tapi mungkin di akhir kegiatan ada kita satu kegiatan namanya IMAFIS. Itu kita nggak dilatih kayak yang sama tentara atau mungkin kita tahu di fakultas lain, contoh di FPOK, itu kan benar-benar dilatihnya secara benar-benar fisiknya juga dilatih gitu ya sama kakak-kakak tingkatnya. Kalau di fisika sih nggak ada yang kayak gitu. Tapi cuma rada dikerasin dikit aja di bagian satu kegiatan namanya IMAFIS. Di situ kita sebenarnya lebih mengedepankan untuk melatih kedisiplinan dari teman-teman maba aja sih, tapi konsepannya IMAFIS itu nggak sekeras ataupun nggak apa ya intinya nggak sekeras dari kegiatan-kegiatan yang dirancang sama prodi-prodi lain sih, itu kalau di fisika. Gitu. Jadi mungkin ada sih kegiatan mungkin yang dari fisika itu hipnopis tadi ya teh. Kita untuk membentuk mental dan karakter. Ya teh, mungkin itu saja teh sebenarnya gak banyak yang ingin ditanyakan gitu. Tapi memang jawaban-jawaban dari teh ini luar biasa. Kemungkinan nanti akan dimasukkan ke dalam laporan yang akan saya serahkan gitu teh. Apakah boleh teh? Boleh, boleh, nggak apa-apa, nggak apa. Oke teh, mungkin sebagai bukti mau di SS boleh teh? Boleh dong, sok mangga. Dah. Bilangan ketiga ya teh. 1, 2, 3. Oke Tete, udah. Terima kasih ya Teh. Aduh, mohon maaf ini Teh mengganggu waktunya ya Teh. Aduh, Oh, apa? Justru aku yang minta maaf ya. Kahim aku nggak bales ya, Teh. Maaf banget. ya ini Teh. Wah, tapi nanti ini Teh diupload juga sih ke YouTube sebagai buktinya. Tapi mungkin nanti diedit dulu sama aku ya Teh. Jadi seorang pemimpin bagi perempuan itu gimana teh pandangan teteh? Oke. Jadi seorang pemimpin bagi seorang perempuan pastinya itu jadi tantangan tersendiri ya buat aku dulu. Karena masih banyak nih persepsi diskriminasi dan ya istilahnya apa ya ketidakadilan gender yang ada di lingkungan kita gitu. Bahwa masih umum bahwa subordinasi dari ketidakadilan gender ini masih berlaku gitu, bahwa ada pembatasan dari peran perempuan khususnya juga dalam menjadi pemimpin dalam skala terkecil di lingkungan kampus, pemimpin organisasi gitu. Itu masih ada kok selentingan-selentingan. Oh, kami ini perempuan ya. Oh, emang perempuan bisa memimpin ya. Nah, itu hal-hal kayak gitu masih terus aku dapat gitu ya selama menjabat menjadi ketua BEM, dan bahkan setelah demisioner juga masih ada tuh asumsi yang keluar, oh iya ya ternyata Teh Azmi perempuan, oh bisa kok bisa mimpin ketua BEM, bisa mimpin jadi ketua BEM gitu ya di organisasi tingkat fakultas gitu. Yang mana notabene aku juga kayaknya di tahun ini, di periode ini jadi satu-satunya ketua BEM perempuan di antara ketua BEM fakultas yang lain gitu.
Makanya ketika kumpul sama ketua BEM lain di Bumsil, rasanya jadi perempuan sendiri ada rasa bangga, dan juga kadang masih ngerasa ingin terus memainstreamkan bahwa perempuan itu bisa jadi pemimpin, dan aku ingin membuktikan itu dan ingin menularkan semangat itu sih. Ya, luar biasa ya. Satu-satunya ketua BEM tingkat fakultas yang dari perempuan. Ini sungguh luar biasa ya, menginspirasi untuk perempuan-perempuan khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia untuk apa ya? Tidak ada halangan untuk menjadi seorang pemimpin ya, begitu. Ya, betul. Karena kita dilahirkan di dunia ini untuk menjadi pemimpin kan. Ya. Jadi semua orang tuh berhak untuk memimpin dirinya sendiri, memimpin kelompoknya gitu. Jadi dalam hal kepemimpinan nggak bisa tuh dibatasi dengan gender gitu ya. Gitu. Jadi tidak terbatas ya, mau siapapun, mungkin dari segi kapabilitas atau kapasitas. Ketika dia mampu, ketika dia capable, ya kenapa enggak? Jadi berbicara kepemimpinan berarti semua gender berhak ya. Betul. Oke, mungkin tes selanjutnya nih, kan Tete itu merupakan perempuan dan salah satunya mungkin yang jadi satu-satunya perempuan yang jadi ketua BEM tingkat fakultas. Nah, mungkin dari semangat organisasi ataupun pesan-pesan buat teman-teman untuk berorganisasi itu seperti apa gitu Teh? Khususnya untuk rekan-rekan pemuda lah yang ada atau mahasiswa yang ada di Bumi Siluang ini. Agak berat ya. Pesannya sebetulnya satu, ketika teman-teman memang punya niat baik, maka jangan cuma niat saja gitu, tapi juga bulatkan tekadnya. Niat itu harus dibarengi dengan tekad yang kuat. Ketika itu udah dikolaborasikan, udah dikombinasikan, maka akan menjadi sebuah hal yang bisa menggerakkan diri kita untuk bisa bermanfaat bagi sekitar gitu. Dan juga jangan pernah berhenti ketika kita bisa akan suatu hal, jangan pernah berhenti di diri kita, tapi juga harapannya bisa juga bermanfaat buat yang lain gitu. Karena akan sangat disayangkan gitu ketika kita udah sadar akan suatu hal ini perlu diperbaiki, suatu hal ini ada yang nggak beres nih, dan kita tahu tapi kita nggak bergerak dan nggak berkontribusi di dalamnya. Itu aku mah ngerasanya ya, selain zolim kepada diri sendiri, itu juga jadi zolim ke lingkungan sekitar gitu. Aku ngezolimin banyak orang. Nanti yang ada malah kita cuma komentar buruknya seperti apa, tapi nggak mau kontribusi secara langsung untuk memperbaikinya. Itu jadi omong kosong gitu. Yeah. Nah itu jangan sampai jadi orang yang seperti itu ya gitu. Makanya itu juga yang jadi alasan aku pada akhirnya mau tergerak dan terlibat di BEM Fakultas, dan alhamdulillahnya diamanahi menjadi ketua umum di tahun ini. Alhamdulillah ya. Jadi berangkat dari tekad dan niat yang kuat ya Teh ya, buat rekan-rekan semua gitu. Nah mungkin selanjutnya nih kita akan mulai menyinggung isu-isu yang saat ini hadir gitu, khususnya di pendidikan Indonesia. Mungkin sebelum ke isu, bertanya dulu nih, apa yang memang strategi yang diterapkan Teteh khususnya untuk berorganisasi di tengah pandemi gitu, agar keberlangsungan organisasi tetap berlangsung. Benar-benar. Di tahun ini ya rasanya pandemi udah bukan lagi jadi pembenaran sebuah organisasi untuk jadi alasan tidak bergerak gitu. Oke, bolehlah di tahun pertama ketika kita baru mengalami pandemi COVID, semua organisasi bisa dibilang hampir lumpuh, hampir gagap untuk beradaptasi gitu. Tapi di tahun aku tuh bisa dibilang udah tahun ketiga kan, ketika aku jadi menjabat sebagai ketua BEM Fakultas, dan aku pun menyadari bahwa pandemi COVID ini bukan lagi menjadi alasan organisasi ini tidak bergerak dan bermanfaat buat sekitar. Makanya ya mau nggak mau si organisasi ini harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada gitu, dan jangan menutup diri dengan hal-hal yang berubah gitu. Makanya di tahun ini juga segala hal yang ada di BEM Kemafid seperti administrasi itu udah segalanya digitalisasi. Hal-hal yang harusnya diakses secara hard file itu sudah mulai bisa diakses secara soft file gitu. Pun juga itu jadi mengurangi sampah kertas ya jadi ramah lingkungan juga. Pun juga dalam menyiasati kegiatan yang mana kegiatan ini harus dilakukan secara offline tapi bisa kita kemas dengan secara online, tapi juga bukan berarti hanya sekadar memindahkan yang offline menjadi online hanya sekadar itu, tapi juga jadi challenge tersendiri nih
bagi BMK Mafid di tahun ini gimana caranya kegiatan yang offline dan dikemas menjadi online tapi tetap bisa nyampai value-nya. Dan alhamdulillahnya kita tetap bisa mengkolaborasikan itu dengan contohnya ya di pencapaian BMK Mafid tahun ini ada virtual konser dan dilakukan secara hybrid yang mana panitia dan semua pengisi acaranya itu ada di venue, ada di tempat kegiatan. Waktu itu kita berkegiatan di Bandung Creative Hub dan rekan-rekan yang menonton mahasiswa FIT dan alhamdulillah itu mencapai 6.000 viewers live streaming di hari itu bisa nonton di rumahnya masing-masing dengan aman dan nyaman gitu. Dan itu juga jadi capaian tersendiri bagi BMK Mafid tahun ini dan jadi pembuktian bagi rekan-rekan yang awalnya ragu kayaknya kita bisa nggak ya mensukseskan kegiatan ini gitu. Oh ternyata ketika emang udah dilakuin dan coba aja dulu, ternyata berhasil gitu. Luar biasa ya teman-teman. Jadi yang saya tangkap pandemi itu bukan alasan untuk berorganisasi ya, tapi lebih-lebih kita itu harus lebih beradaptasi terhadap segala perubahan ya. Luar biasa ya, bagaimanapun mungkin melangkah itu harusnya melangkah dan juga melaksanakan lah. Jadi keraguan itu harus dihilangkan ya teh. Nah selanjutnya mungkin berkaitan dengan isu yang saya ambil nih teh, kan tadi semangat berorganisasi di tengah pandemi. Nah selanjutnya adalah perihal kegiatan pendidikan dalam aspek pendidikan. Seperti yang kita ketahui pandemi ini tidak hanya terhadap kesehatan aja ya teh, salah satunya adalah pendidikan yang terdampak. Mungkin yang akan saya tanyakan, di tengah pandemi yang sedang berlangsung nih, kegiatan belajar online itu saya rasa hari-hari ini udah menurunkan minat, bahkan ya membuat sedikit orang itu malas gitu. Motivasi belajarnya jadi ya, motivasi belajarnya. Mungkin itu saran dari Teteh gitu agar mood belajar kita itu naik lagi, itu kayak gimana kalau anggapan lagi? Oke. Aku sebelum ngasih saran sebenarnya aku juga kayak nggak yakin aku bisa menyarankan ini sih, tapi lebih ke coba menjawab, coba menanggapi ya apa yang menjadi tantangan di pendidikan kita di hari ini ya, tentang pendidikan jarak jauh PJJ. Itu jadi tantangan tersendiri bukan cuma bagi guru tapi juga bagi siswa dan juga orang tua, karena fenomena PJJ ini membuat satu fenomena lain nih, yaitu learning loss yang dialami bagi siswa. Learning loss itu bahwa ada gap atau ketidakmampuan siswa dari kemampuan menyerap informasi maupun kemampuan memahami ilmu pengetahuan itu sendiri gitu, nggak secara utuh gitu. Nah makanya ini juga PJJ itu tidak begitu efektif, bahkan belum berhasil di kita gitu di Indonesia, karena secara infrastrukturnya belum merata. PJJ akan berhasil ketika semua anak-anak Indonesia udah punya gawai, ketika semua anak-anak Indonesia bisa akses internet dengan mudah. Tapi nyatanya enggak, dan itu pun aku rasakan dan aku baru kerasa, bukan baru kerasa ya, maksudnya oh ternyata fenomena ini sangat dekat dengan aku ketika aku menjalani PPL. Sekarang jadi aku lagi PPL itu dulu, dan aku juga ternyata jadi nggak nyangka, oh di kota Bandung aja PJJ ini ternyata belum efektif. Di sekolah yang aku di tempat PPL sekolah aku ternyata masih banyak siswa yang bermasalah terhadap akademiknya gitu ya, pencapaian akademiknya menurun. Itu karena siswa tersebut tidak mengikuti PJJ. Alasannya karena tidak ada gawai, tidak ada internet di sekolahnya. Nah ini sekelas kota Bandung, dan itu sekolahnya tuh di tengah kota. Dan aku jadi nggak kebayang gitu loh dulu, gimana sih kalau misalnya sekolah ini ada di daerah pelosok. Jangan jadi, maksudnya jangankan informasinya sampai gitu kan, untuk mengaksesnya aja nggak bisa gitu. Nah untung di kota Bandung anak-anaknya yang nggak bisa ikut PJJ diperbolehkan ikut PTMT gitu ya, bisa datang ke sekolah gitu. Nah tapi kebijakan PTMT pun baru sekarang gitu, sehingga motivasi anak dalam belajar itu sudah menurun. Itu dia, jadi faktor PJJ, faktor pendidikan di masa pandemi itu salah satu faktornya. Pertama dari faktor ekonomi, kedua dari faktor yang aku baca gitu ya, dari faktor psikologis dan juga sosiologisnya. Karena ketika anak ini udah belajar di rumah masing-masing, sistem pembelajaran jadi terpersonalisasi. Jadi anak tuh punya gaya belajarnya masing-masing dan juga jadi nggak terpantau dengan langsung gitu ya oleh gurunya. Jadi yang diandalkan di sini juga orang tua gitu. Nah ini dia nih pentingnya, apakah orang tua ini bisa
menggantikan peran guru gitu dalam mendidik anaknya, dalam mendampingi anaknya, tapi nyatanya ini juga masih jadi PR bersama gitu. Makanya ini pendidikan pandemi itu jadi tantangan bersama dan wah lumayan berdampak gitu bagi anak-anak Indonesia gitu. Dan juga mungkin perannya itu tidak hanya peran pemerintah saja ya, tapi Betul. seluruh elemen-elemen itu harus Betul. terlibat dan Betul. gitu. Wah, ternyata luas sekali ya permasalahannya, khususnya pembelajaran saat ini. Mungkin mau tidak mau ya kita juga harus beradaptasi ya teh ya terhadap permasalahan ini. Nah, ini udah nyampe akhir nih teh kayaknya. Itu ini nggak terasa ya ngobrolnya ya? Ya, udah gak terasa dengan pematerian yang luar biasa dari narasumber yang luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan terakhir teh atau yang mau disampaikan kepada rekan-rekan yang lain, mau motivasi organisasi atau apapun itu bebas. Aku jadi tertarik nih untuk menanggapi yang PJJ ini, Ya, khususnya apalagi ini mahasiswa UPI ya, Ya. kan? Kayaknya ya mahasiswa UPI, coba deh kita mulai memperluas arti dari pengabdian pada masyarakat. Kita nih seminimalnya anak UPI bisa nggak sih mengentaskan atau seenggaknya meminimalisir dampak dari pendidikan pandemi ini gitu. Jadi cobalah kita anak UPI yang dari apalagi pakai Universitas Pendidikan Indonesia ya, seenggaknya kita bisa bergerak langsung untuk menjalankan peran tanggung jawab sosial untuk pendidikan Indonesia gitu. Jadi aku sih pengennya semoga teman-teman juga bisa fokus tergerak di isu pendidikan di Indonesia gitu. Apalagi teman-teman punya kesempatan bisa berkuliah di sini di UPI dan punya kesempatan untuk punya banyak ilmu yang harapannya ilmunya nggak cuma disimpan sendiri tapi juga bisa bermanfaat buat yang lain. Luar biasa ya pesannya, sesuai mungkin dengan tujuan bangsa kita ya teh, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mungkin salah satu implementasinya yang diharapkan oleh teteh ya memperluas pengabdian pada masyarakat tadi, khususnya bagi kita yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan mendapat cap mungkin status sebagai mahasiswa ya teh. Betul. Mungkin itu saja ya teh, terima kasih atas ilmu yang luar biasa dan juga jawaban-jawaban dan tanggapan-tanggapan yang memang menjadi sesuatu yang dapat kita pelajari, dapat kita ambil hikmahnya ya teh. Itu saja. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Dan mungkin itu saja dari saya. Dan untuk teman-teman juga sama. Sekian mungkin wawancara singkat saya dengan Teh Azmi selaku Ketua BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Saja sekian, bila topik pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit.